Halo, selamat sore Sobat Arka. Kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, pada hari ini Gavin kedatangan tamu spesial nih dari alumni terbaiknya Bimbel Arka Angkatan 47. Yaitu alumni terbaik Bimbel Arka Angkatan 47. Salah satunya nih vokalis penyanyi band nih Sobat Arka. Yang namanya tuh Rizal. Sobat Arka pada tahu Rizal itu Angkatan 47, nama lengkapnya siapa? Boleh komen di bagian bawah ya Sobat Arka ya. Tanpa berlama-lama nih kita say hello ya Sobat Arka ya. Hello Bribda Rizal Mahendra ya, Bribda ya. Oke, jadi hari ini Gavin dengan Rizal Mahendra, bukan Rizalnya Armada. Ini maksud Gavin tadi Rizal Armada Sobat Arka ya. Nah, selamat sore Bribda Rizal. Sore Kak. Terima kasih telah menghadiri undangan Gavin ya Bang Rizal ya dalam podcastnya Bimbel Arka. Nah, Gavin mengundangnya Bribda Rizal tuh karena ada poin-poin terpenting yang bakalan Gavin kupas di acaranya podcast Bimbel Arka sebagai motivasi untuk adik-adik yang lagi berjuang dan bagi peserta yang belum join di Bimbel Arka ya Bang Rizal ya. Nah, Gavin boleh tahu nih Bribda Rizal dari daerah mana nih? Saya berasal dari daerah Pasaman Barat. Pasaman Barat. Langsung aja Kak. Ya, tepat daerahnya. Nama kampung kecilnya Rimbo Jandong, letaknya di Simpang 4. Simpang 4, berarti dari Pasaman ya Bang ya? Iya Kak. Ini ya Sobat Arka yang lagi nonton banyak juga dari Pasaman nih Bang Rizal, boleh say hello dulu Bang? Halo Sobat Arka yang di Pasaman. Nah Bang Rizal nih anak keberapa nih Bang kalau boleh tahu? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Yang kedua itu perempuan atau laki-laki Bang? Yang kedua laki-laki dan yang terakhir perempuan yang kecil. Wah, luar biasa Sobat Arka, laki-laki pertama dan laki-laki anak pertama itu biasanya sebagai harapan orang tua ya Bang ya, sebagai pembuka jalan untuk keluarganya. Nih kalau boleh tahu nih orang tua Bang Rizal kerjanya sebagai apa Bang? Orang tua laki-laki sebagai petani biasa, petani sawit Kak. Sedangkan ibu hanya ibu rumah tangga. Luar biasa Sobat Arka. Jadi Bribda yang Gavin kenal selama ini itu bukan hanya dari ekonomi keluarga menengah ke atas, ada juga dari sepertinya Bribda Rizal ini. Menarik nih Sobat Arka. Jadi jarang Gavin ketemu seorang Bribda yang dari keluarganya yang sederhana ya Bribda ya. Oke, jadi Gavin tanya ini apakah tes pertamanya atau tes keduanya kalau boleh tahu? Alhamdulillah ini tes pertama Kak. Tes pertama. Iya. Itu di umur kapan? Di umur berapa itu Bang tesnya? Di umur 20 tahun. Alhamdulillah satu kali coba lulus Kak. Tahunya Bimbel Arka itu dari mana Bang? Jadi tahu Bimbel Arka ini ada dan kebetulan yang punya Arka ini orang Pasaman Barat juga Kak. Dan orang tuanya tuh merupakan orang asli kampung saya juga kan. Nah, jadi dapat informasi dari salah seorang adik dari bapak yang punya bimbel di sini. Jadi disarankan kalau mau tes kepolisian mending bimbel dulu supaya persiapannya lebih matang untuk menghadapi tes. Dan kebetulan karena orang kita ada mempunyai bimbel tersebut, mending di sana supaya kita tuh lebih diprioritaskan gitu. Berarti sebelumnya Bang Rizal ini belum tahu adanya bimbel yang lain selain Bimbel Arka atau bagaimana Bang? Bimbel yang pertama tahu kali Bimbel Arka aja Kak. Bimbel Arka ya Bang, berarti setelah dapat informasi Bimbel Arka menjadi tertarik di Bimbel Arka ya Bang ya? Iya Kak. Ini waktu tes kemarin itu Abang langsung masuk di bagian PTU-nya atau Brimobnya atau bagaimana Bang waktu pertama masuk tesnya? Waktu pertama masuk tes langsung di PTU-nya aja Kak. Kalau mengabdi di Bimbel Arkanya berapa lama itu Bang? Kalau Rizal masuk, kalau kurang lebih yang Rizal hitung sekitar 7 sampai 8 bulan Kak. Luar biasa ya Sobat Arka ya, itu cukup lama perjuangannya ya Bang ya, persiapannya. Ini Bang Rizal nih salah satu dari siswanya asrama, benar itu Bang? Benar Kak. Benar ya, boleh dijelaskan kenapa nih Bang Rizal nih tertarik masuk asrama Bimbel Arka pada masanya? Karena kalau kita di asrama tuh ibaratnya hidup lagi. Kehidupan gitu Bang. Jadi kalau di asrama tuh
segala kegiatan kita tuh lebih terarah, lebih di monitor Kak, kayak gitu kan. Jadi apapun kekurangan kita dalam menghadapi tes tuh lebih cepat untuk dibenahi. Sebabnya lebih fokus untuk menjalani tes. Berarti di asrama tuh hidupnya lebih teratur ya Bang ya. Nih, kalau dari bangun tidur tuh biasanya siswa asrama kegiatannya mulai jam berapa dan sampai jam berapa itu Bang? Kalau di asrama, waktu di Rizal dulu, bangun tuh jam 4:30 tuh semua anak asrama udah bangun, sholat subuh berjamaah. Habis itu olahraga pagi, baru sarapan pagi, dan lanjut proses belajar. Itu sih Kak. Kalau sholat berjamaah tuh Bang Rizal pernah jadi imam nggak waktu sholat subuhnya? Kalau waktu sholat subuh pernah Kak. Pernah jadi imam? Pernah. Ini gimana nih perasaannya Bang Rizal mengimamkan beberapa temannya? Ini kan kalau imam nih orang yang paling mengerti gitu, orang yang bisa jadi panutan. Gimana nih perasaannya itu Bang? Perasaannya ya bangga lah. Bangga. Bisa mimpin teman-teman apalagi dalam hal yang ibadah lah Kak. Sering atau jarang itu Bang yang Abang lakuin jadi imam? Jarang sih Kak. Jarang. Tapi pernah coba ya Bang ya. Pernah. Berarti untuk kedepannya nggak canggung lagi tuh Bang kalau udah ada makmumnya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Sobat Arka itu tidak ada canggung lagi. Itu apa sih? Kalau untuk lari paginya itu terbebani nggak Bang Rizal nih dari warga sipil nih masuk ke rutinitasnya Bimbel Arka bisik pagi, merasa keberatan nggak untuk bangun pagi? Kalau untuk bangun pagi, karena kan udah biasa juga kan Kak waktu sekolah, jadi nggak terlalu canggung sih Kak. Itu aja. Biasanya untuk lari paginya rutenya dari mana ke mana itu Bang? Nah, kalau kami yang seringnya tuh dari Bimbel sampai ke Masjid Raya, kan dulu Bimbel di Ampang tuh Kak. Benar-benar. Nah, jadi dari Ampang sampai Masjid Raya, pas nyampe lampu merah putar balik. Biasanya itu rutin. Perkiraan berapa kilo itu Bang? Perkiraan kalau bolak-balik 5 sampai 6 kilo. Pernah jadi mimpin waktu lari juga nggak Bang? Pernah jadi danton nggak? Kalau jadi danton biasanya itu tuh pengasuh yang di asrama biasanya yang terus mimpin Kak. Tapi pas balik siapa yang mau duluan ya udah duluan. Setiap hari dilakukan jasmani itu ya Bang ya, dari pagi jasmani dan sore pun jasmani gitu Bang? Iya, sore jasmani Kak. Kalau untuk belajarnya di Bimbel Arka ini apa yang Bang Rizal rasakan? Kalau untuk belajarnya ya nyaman sih Kak, belajar Nyamannya ini dari segi apanya nih Bang? Dari segi pengajarnya, materi atau lokasinya gitu? Jadi nyamannya ini dari segi cara kakak-kakak yang mengajar itu Kak, lebih bisa melakukan pendekatan lah ke kita kan. Jadi rasanya apa yang diajarkan tuh nyampe ke kitanya gitu. Untuk materi yang diajarkan berapa persen ini Bang yang bakalan diujikan untuk tes itu? Untuk presentasinya? Kalau presentasi yang diujikan, tapi dia yang di Bimbel Arka ini kan yang paling komplitnya tuh yang di bagian psikologinya Kak. Psikologinya ya Bang ya? Kalau dipresentasikan sekitar 85% mungkin ya. Kalau dulu tuh udah ada CAT atau belum itu Bang? Jadi waktu kami tuh udah ada Kak. Jadi kami tuh angkatan CAT pertama di Arka. Di bimbel yang kalau nggak salah, bimbel yang hanya memiliki CAT waktu itu cuma Arka. Bimbel lain pun latihan CAT ke Arka semua. Bimbel lain juga Iya. CAT ke Arka itu bagaimana itu Bang? Ini kan melihat komputer nih kita kan belum Iya. pernah mengerjakan. Untuk sistemnya itu ada dipandu nggak Bang pada saat itu untuk CAT-nya? Kalau untuk sistem CAT-nya selalu didampingi Kak sama kakak-kakaknya kan. Untuk soal-soal di CAT itu update ya Bang ya kita kerjakan itu?
Iya, untuk soalnya dan kalau untuk soalnya ya selalu diperbarui lah Kak, istilahnya kan. Dan untungnya karena yang satu-satunya miliki CT kan baru Arka. Jadi kami yang anak asrama yang di Arka tuh dapat lebih sering lah melakukan CT kan, supaya lebih terlatih juga ketimbang teman-teman lain juga. Waktu tes kemarin, waktu pada masanya Merizal menggunakan CAT atau bagaimana Bang? Waktu tes sudah menggunakan CT Kak. Nilainya berapa waktu itu Bang? Kalau untuk psikologi lumayan rendah sih Kak. 66. 66, berarti ditingkatkan di bagian jasmani gitu ya. Iya. Bang? Ini Gavin dengar nih Bang Rizal nih termasuk peringkat tertinggi juga nih waktu jasmani, waktu seleksi. Berapa nilainya kemarin nih Bang? Nilai jasmani 88 Kak. 88 ya Bang, Iya. itu angkanya mirip 8 dengan 8. 88. Itu iya. maknanya apa itu Bang 88 itu? Kembar Kak. Kembar. Iya. Kalau Gavin mengartikan 88 itu bukan kembar. Apa, Kak? Itu untuk masa depannya tidak terputus. Dia kan 8 itu 8. menyambung terus. Nyambung terus. Jadi mudah-mudahan ya Sobat Arka, harapannya Sobat Arka itu tidak putus seperti angka 8 ya Bang ya. Ini boleh diceritain ya Bang persiapan mengenai untuk tes kemarin itu jasmaninya, persiapannya bagaimana Bang? Ya kalau untuk persiapannya selalu itulah untungnya asrama itu Kak. Jadi olahraganya teratur dari pagi, siang. Karena juga ada di sela-sela nggak ada belajar, pembina asrama pun menganjurkan untuk lari siang Kak, supaya fisiknya lebih terjaga kan. Kalau lari siang itu capek nggak Bang? Kita nih di tengah terik matahari nih Bang, kita lari capek nggak pada waktu itu rasanya? Kalau capek enggak, tapi panasnya Kak. Panas ya Bang? Iya, panasnya yang luar biasa. Apalagi kita di kota kan Kak. Kita yang dari daerah nih ke kota tuh suhunya tuh beda. Cuman itu sih Kak. Ada nggak merasa jenuh Abang itu? Ini lari pagi, lari siang, lari sore, jenuh nggak Bang di asrama? Kalau yang namanya manusia pasti ada titik jenuhnya lah Kak. Apalagi persiapannya nggak sebulan 2 bulan juga kan. Tapi yang namanya kita punya harapan yang tinggi, jadi lebih besar lagi harapan tuh ketimbang malas atau capeknya lagi Kak. Luar biasa, itu Sobat Arka sedikit motivasi ya Bang ya. Walaupun kita capek, tapi tetap harapan kita terus kita raih ya Bang ya. Itu kemarin Gavin dengar Bang Rizal pernah sakit pada masa waktu kecilnya, itu benar itu Bang? Pernah Ya, sakit? waktu kecil mau masuk SMP tuh pernah kena hepatitis Kak. Hepatitis ya Bang, itu penyebabnya apa itu Bang kalau boleh tahu? Hepatitis itu disebabkan oleh kelelahan. Jadi asupan yang kita makan itu tidak sesuai dengan tenaga atau energi yang kita keluarkan, dan juga istirahat pun kurang cukup. Jadi itu biasanya faktor pemicu cepatnya dapat hepatitis juga, penyakit itu. Ini kan Abang ada terkendala penyakit itu Bang waktu pada masa kecil. Ada nggak kayak waktu Abang mau tes ini, kan saya udah sakit, ada nggak kayak kendala gitu yang penyakit yang Abang rasain kemarin tuh? Ada nggak kayak itu penghambat untuk meraih cita-citanya? Kalau dari segi kesehatan dan fisik enggak Kak, tapi takutnya itu kalau dipaksain terus fisik, takutnya penyakit ini balik lagi. Jadi ketakutannya di situ sih kurang lebih. Karena kan kalau apalagi udah mendekati tes tuh untuk jasmaninya pasti lebih ditingkatkan, lebih digenjot lagi. Jadi kecanggungannya di situ Kak. Takutnya nanti istirahat kita, pola makan juga nggak teratur, malah berdampak balik lagi penyakit. Tapi untungnya karena tinggal di asrama juga Kak, jadi ya lebih teratur lah jadinya. Itu sih Kak. Berarti penyakit waktu pada masa kecil itu, berarti penyakit waktu masa kecil itu tidak balik lagi ya Bang ya? Ya bisa dikatakan kalau
nggak akan balik kalau kita bisa mengatasinya. Mengatasi, benar-benar. Oke, Sobat Arka, walaupun kita memiliki penyakit pada masa kecil, jika kita bisa teratur hidupnya dan mengubah pola hidup sehat, mungkin itu bisa kita meraih cita-cita ya Bang ya. Iya. Itu sedikit kisah dari Bribda Rizal. Nah, ini Gavin tertarik nih, Bang Rizal menjadi laki-laki pertama itu sudah membuka jalan ya Bang ya, kalau bahasanya sekarang. Itu kita harapan dari orang tuanya dulunya seperti apa Bang? Kalau harapan orang tua, jadi sebenarnya orang tua tuh dari dulu nggak pernah nuntut mau jadi apa, harus jadi ini, nggak Kak. Orang tua tuh yang penting sekolah, punya pekerjaan, nggak nyusahin orang tua juga lagi. Itulah. Ibaratnya kalau kita udah sekolah tuh, kalau nggak bisa meringankan, jangan menambah beban. Itu sih tujuannya Kak. Dan kalau orang tua, selagi yang kita inginkan itu positif, pasti didukung terus Kak, walaupun dengan keadaan yang seadanya. Untuk sekarang harapannya udah terwujud ya Bang ya, menjadi profesinya seperti ini. Mudah-mudahan di saudara yang selanjutnya bisa membuka jalan di bagian bidang yang lain ya Bang ya, supaya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Nah, ini Gavin sedikit dapat bocoran nih, Bang Rizal nih penyuka pemain bola voli ya Bang ya. Apakah itu benar itu Bang? Atau ada berprestasi di bagian volinya? Kalau prestasi sih nggak terlalu tinggi-tinggi juga ya Kak. Ya hobi sih ya. Iya, alhamdulillah lah. Paling tinggi cuman pertandingan antar kabupaten kayak gitu aja sih. Itu tidak keberatan itu Bang, jadi profesinya Bang Rizal nih dengan menyukai bola voli itu keberatan nggak? Kalau untuk saat ini Kak, di Polda Sumbar khususnya kan, bagi yang atlet-atlet berprestasi yang mempunyai bakat lah, kalau bakatnya tuh bisa dikembangkan, akan dikembangkan dan dibantu oleh instansi Kak, oleh pimpinan. Itu mainnya per tim atau bagaimana itu Bang volinya? Kalau voli per tim. Kalau voli, untuk Polda Sumbar, alhamdulillah kemarin tuh sempat juara 1 juga Kak. Dari timnya Bang Rizal? Kebetulan yang turnamen yang baru ini Rizal nggak masuk Polda, iya. karena kan berhubung ditugaskan dinas untuk memperkuat personil di Polresta, jadi masuk Polresta. Cuma dapat juara 3 sih Kak kemarin. Itu tapi luar Polda biasa. juara 1. Polda juara 1, Polres juara 3. Luar biasa ya Sobat Arkaya. Jadi pandangan kita selama ini nih ke profesinya Polri, itu kita harus merubah mindset Sobat Arka, karena menjadi seorang anggota Polri itu juga bisa untuk melatih kemampuan kita di bagian olahraga lain ya Bang ya. Jadi bagi Sobat Arka yang masih mempunyai mindset itu sekarang kita rubah. Udah beberapa dari personilnya Polri itu udah memiliki prestasi di bagian tertentu. Nah, ini Gavin ada sedikit bocoran juga nih Bang, ada persiapan untuk cupnya pertandingan voli selanjutnya atau bagaimana nih Bang? Kalau kabarnya, tapi ya surat edarannya juga belum keluar enggak. Kabarnya untuk Polda Sumbar sekarang lagi mau persiapan untuk Kapolri Cup. Jadi itulah, Kapolri Cup ini diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahunnya Bayangkara. Itu Bang Rizal sebagai pesertanya atau pemainnya besok itu Bang? Mudah-mudahan terpilih seleksi jadi pemainnya Kak. Kita doakan ya Sobat Arka ya, supaya alumni terbaik Arka juga bisa meraih prestasi di luar sana. Mewakili acara lomba apa tadi Bang? Bola voli Kak. Bola voli ya. Ini Sobat Arka yang mau join ke timnya Bang Rizal juga boleh, tapi harus jadi Polri dulu ya Bang ya. Nah oke nih, Bang Rizal saat sekarang ini, Bang Rizal ada masuk kuliah nggak pada saat ini?
Kalau untuk sekarang belum ada sih Kak. Belum ya Bang ya? Iya. Alasannya bagaimana Bang? Ya, alasannya karena kan kita baru dinas juga Kak kan. Jadi kalau kita udah kerja kayak gini, kita kuliah pun rasanya tuh kita kuliah, kita nggak ada mendapatkan ilmu. Sedangkan kita mengeluarkan biaya terus, tapi kita nggak hanya mendapatkan hanya sekedar gelar, ilmunya enggak. Jadi kalau Rizal pribadi sih, mungkin yang lain kan beda ya Kak. Kalau Rizal pribadi berpendapat jadinya cuman buang-buang uang aja jadinya. Mending besok kalau udah dapat dinas yang santai atau di tempat yang bisa lah untuk kita kuliah, baru kita kuliah. Itu sih. Karena mungkin masih ada tanggung jawab adik-adik ya Bang ya. Iya. Itu luar biasa Sobat Arka, harapannya orang tua terletak di anak laki-laki pertama tuh luar biasa tanggung jawabnya Bang ya, daripada yang perempuan. Itu mudah-mudahan Gavin juga merasakan seperti itu. Nah ini untuk closingnya mungkin kita minta kata-kata motivasi nih Sobat Arka dari alumni terbaiknya Bimbel Arka. Ini kan Bang Rizal Gavin undang pada podcastnya sekarang. Mungkin itu ada motivasi itu Bang yang bakalan di-share ke Sobat Arka yang lagi berjuang sekarang. Ya. Langsung aja. Iya, ke kamera sana. Kesuksesan berasal dari kesempatan yang bertemu dengan kemampuan. Kesempatan bisa kita cari, kemampuan bisa kita latih. Jadi jangan pernah berhenti untuk menggapai cita-cita kalian. Jadi, Luar biasa Sobat Arka, itu kata-katanya dari Bribda Rizal itu bisa kita jabarkan. Kalau misalnya kita ada kemauan, kita harus berproses ya Bang ya, supaya harapan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dan Gavin pun juga mau ngasih kata-kata motivasi nih Sobat Arka. Kalau motivasi dari Gavin, kita harus jadi yang berbeda, karena yang biasa sudah banyak. Itu maksudnya kita harus menggapai cita-cita kita, karena harapan setiap orang itu berbeda-beda ya Bang ya, supaya kita tuh harus menjadi yang berbeda. untuk Sobat Arka yang mau persiapan untuk tes kepolisian dan kedinasan, silakan join ke Bimbel Arka. Nah, seperti biasa nih Bang Rizal, kita ada slogan dari Bimbel Arka. Kalau misalnya Gavin bilang Sasuka, kita jawabnya salam sukses Arka ya Bang ya. Sasuka, Salam sukses Arka. Sasuka, Salam sukses Arka. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Bimbel Arka dan sosial media Arka lainnya. Oke. Sasuka, Salam sukses Arka.